Shalom, selamat pagi, Opa dan Oma yang hadir di sini pada hari ini. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan pemilik hidup ini. Ia memberikan kepada kita, Opa dan Oma, untuk sama-sama rindu mendengarkan akan firman Tuhan serta berucap syukur dalam kehidupan kami di hari ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab. Jikalau ada yang membawa Alkitab, kita buka dari Perjanjian Baru pada Efesus pasalnya yang pertama di ayat yang 10 sampai dengan 12. Jadi sebelumnya mari kita berdoa dulu, mohon pertolongan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur dengan waktu yang Kau berikan bagi kami, dengan kerinduan yang ada pada kami ya Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, tolong kami ya Tuhan, supaya firman itu boleh menguatkan kehidupan kami sebagai Opa dan Oma di dalam kami membaca firman-Mu di hari ini. Roh Kudus tolong tuntun kami. Kami hanya menyerahkan ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita membaca Efesus pasalnya yang 1 ayat 10 sampai dengan 12. Ini hanya 2 ayat. Jadi kita baca bersama-sama sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Opa dan Oma yang kekasih, kita sama-sama mendengarkan akan SBU Sabda Bina Umat yang berjudul Yesus Kepala Segala Sesuatu. Berbeda dengan kitab-kitab Paulus yang menggambarkan Kristus sebagai dasar gereja. Kristus dalam kitab Efesus disebut sebagai kepala dari gereja yang adalah tubuhnya. Relasi anatomi tubuh itu menggambarkan kondisi jemaat yang hanya memiliki relasi dengan Yesus. Pada bagian kepala terdapat otak sebagai pengendali tubuh, indera pendengar, penglihatan, pengecap, penciuman, serta organ penting seperti rambut, dari dahi, pelipis, pipi kita, bibir, gigi, dan yang lainnya. Betapa mulia kedudukan Yesus dalam kehidupan jemaat. Bayangkan jika kita tidak mempunyai kepala. Pentingnya bagian kepala tidak meniadakan peran tubuh yang berfungsi menopang dan melindungi organ dalam saja, melainkan juga organ penggerak. Apa yang terjadi jika kita tidak memiliki leher, tidak punya pundak, tidak punya dada, perut atau punggung, bahkan pinggul, tangan, kaki, serta organ lainnya?
Relasi anatomi bagian kepala dan tubuh menggambarkan keistimewaan dan pentingnya kedudukan gereja sebagai orang-orang pilihan Allah dalam Kristus di tengah dunia ini. Peran utama diberikan agar orang pilihan bekerja menurut keputusan kehendaknya. Karena itu Kristus menjadi kepala. Posisi gereja sebagai tubuh dan Kristus sebagai kepala dibangun guna mewujudkan rancangan Allah untuk mempersatukan dan dipersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu di bumi maupun di sorga. Gereja dilibatkan untuk mewujudkan rencana Allah selanjutnya, yaitu menyatakan bahwa Kristus adalah kepala seluruh ciptaan. Mari berkaryalah di tengah keluarga, di tengah saudara seiman, juga yang tidak seiman, tetangga kita, bangsa dan negara, termasuk alam lingkungan, untuk menyatakan bahwa Kristus adalah kepala gereja juga, kepala atas ciptaan lainnya. Dalam berkarya ingatlah keinginan-keinginan diri, harapan-harapan hidup, dan ide kreatif secara cemerlang harus kita miliki. Namun demikian jangan lupa untuk menyelaraskannya dengan kehendak Kristus sebagai kepala gereja dan ciptaan lainnya. Indah kan? Luar biasa. Kristus Yesus adalah kepala kehidupan. Terima kasih Ia mau memakai kita semua sebagai rekan kerja untuk mewujudkan rencana Allah Bapa selanjutnya dalam tuntunan Roh Kristus. Bersoraklah hai alam semesta, kau rajaku. Gereja bersyukur, beribadah bermazmur, di hati umat pun pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau rajaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, sungguh kami berterima kasih Engkau menyapa kami, Engkau mendidik kami melalui pertolongan Roh Kudus untuk mendengar firman-Mu, untuk rencana Allah dalam kehidupan kami, karena Engkaulah Allah kami. Engkaulah yang menciptakan tubuh-tubuh kami, bahkan Tuhanlah yang memerintah segala peran langkah hidup kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon, biarlah firman ini menuntun kami menjadi pelaku-pelaku dari firman itu dalam hidup kami. Sekalipun usia kami sudah demikian, tapi kami bersedia dan kami berupaya dan kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk dapat kami berikan teladan ini bagi anak-anak kami, bagi cucu kami, bahkan bagi setiap orang dengan penuh kasih. Ini pengharapan kami ya Bapa di surga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.